Pendengar masih ada satu topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Hal ini terkait dengan tokoh inspiratif. Ada seorang tokoh inspiratif yang akan kami perkenalkan untuk Anda. Dia adalah Reza Permadi yang menciptakan Atoirin untuk mendorong digitalisasi pariwisata di Indonesia. Apakah Anda sudah mengenal mungkin sebelumnya? Dan untuk Anda yang belum mengetahui akan kami perkenalkan untuk Anda pendengar. Kita ketahui bahwa persaingan di dunia wisata saat ini semakin ketat ya. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat juga membuat para pemain di industri pariwisata ini semakin harus terus berlomba begitu ya untuk bisa menjual segala pesona pariwisata dari tempatnya masing-masing untuk menarik minat untuk para wisatawan begitu ya. Namun tidak semua menyadari masih banyak pengelola wisata yang tidak jemput bola dengan aktif, kebanyakan menunggu pengunjung secara konvensional dan ini perlu revolusi digital. Maka untuk itu kami perkenalkan ada tokoh inspiratif Reza Permadi ini yang menciptakan Atoirin untuk mendorong digitalisasi pariwisata Indonesia. Dan pagi ini sudah bersama kami melalui sambungan telepon Bang Reza Permadi. Selamat pagi Bang Reza. Selamat pagi, Kakak Desi. Salam pariwisata, salam sehat dari Labuan Bajo. Salam sehat juga dari Jakarta. Bagaimana kabarnya di sana? Cerah juga pagi ini? Cerah, terus tadinya kabar saya buruk setelah ditanya Kakak Desi jadi baik sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau begitu ya, Bang Reza ya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan kita juga terbawa vibes-nya begitu ya. Amin, 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 Oke, amin. ya Bang Reza, terima kasih ya. Ini sudah banyak menginspirasi masyarakat ya, termasuk juga dengan eh, dorongan untuk digitalisasi pariwisata Indonesia. Namun kita perlu juga kalau boleh ya flashback kembali ke belakang. Bagaimana sih apa sih yang menginspirasi Anda untuk memulai Atorin ini dan fokus pada digitalisasi pariwisata? Apakah seperti narasi saya di awal tadi atau mungkin ada hal-hal lain Bang Reza? Iya, awalnya memang karena mungkin waktu dulu ya 10 tahun terakhir, 10-15 tahun terakhir Mm-mm, informasi mengenai pariwisata tuh minim karena memang ya. sosial media belum belum begitu aktif seperti saat ini. Jadi saya pernah datang ke sebuah destinasi taman nasional, kemudian ternyata taman nasionalnya itu tutup dan saya udah bawa perlengkapan, jadinya nggak jadi deh tuh untuk berwisata ke sana. Wah Intinya sayang adalah ya. di keterbatasan informasi. Makanya awal mula saya bikin platform aturin ini adalah pengennya memiliki sebuah portal informasi tentang pariwisata yang memang up to date gitu. Tapi Mm-mm. akhirnya berkembang hingga akhirnya sekarang kita beranjak menjadi sebuah platform. Kita nyediain fitur marketplace juga. Jadi jual beli produk wisata ya melalui marketplace kami. Dan itu betul inovasi di industri pariwisata saja sih, karena saya kira pariwisata ada banyak bidang gitu ya, dan ada travel agent tour operator kan sudah red ocean ya, udah banyak di mana-mana. Mm-mm. Jadi yang blue ocean ini apa, ya udah saya coba masuk di kategori teknologi gitu supaya bisa mendukung ya Oke. teman-teman pelaku industri pariwisata. Mhm. Tadi Bang Reza bilang sudah banyak sih sebenarnya platform yang bergerak di dunia pariwisata, tapi yang membuat platform ini berbeda dengan layanan pariwisata digital lainnya apa Bang Reza? Nah, kalau untuk teknologi, saya kira kan memang ada beberapa Mhm. online travel agent, kemudian marketplace gitu ya. Yang sebenarnya mungkin jadi salah satu nilai tambah dari kami adalah kami mendorong desa wisata sebenarnya. Yang sebenarnya teman-teman di desa wisata ini punya produk yang cukup bagus, tapi cara memasarkannya kan seperti apa. Maka Oke. dari itu kita coba kerjasama bermitra dengan teman-teman pengelola desa wisata. Labuan Bajo banyak sekali loh Mhm, mhm. desa wisatanya. Kami juga baru 3 minggu yang lalu dari Labuan Bajo kita Oh gitu. mendigitalisasi, saya lupa berapa ya, tapi sudah ada 8 desa wisata di Labuan Bajo yang sekarang sudah masuk menjadi mitra kami gitu. Oke, Jadi luar biasa ya. jadi mungkin bedanya itu ya, kami bermitra dengan teman-teman pengelola desa wisata gitu. Oke. Jadi dalam prakteknya ini teknisnya bagaimana kemudian Atorin ini mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan di Indonesia yang belum sempat mengunjungi platform ini, boleh Bang Reza gambarkan nih kira-kira kalau masuk ke sana nanti ada apa begitu?
Iya, jadi buat teman-teman yang mendengarkan, ini Mhm. Aturin ini kita punya fitur marketplace. Kemudian ini tuh seperti toko hijau atau toko orange yang sering kita pakai gitu ya, marketplace atau e-commerce yang sering kita pakai. Mhm. Kemudian di dalamnya kan kalau toko hijau, toko orange ini banyak sekali barang-barang macam-macam. Nah, kalau kami spesifik fokus untuk produk wisata. Produk wisata tuh apa aja sih? Ada paket wisata, activities, experience, atraksi, kemudian homestay, juga event-event yang biasanya kita ada disediakan di dalam platform. Jadi kalau teman-teman buka aturin.com atau download aplikasinya, itu bisa lihat banyak sekali produk wisata yang saya jelaskan tadi. Gitu. Mmm, Jadi memang fokusnya hanya untuk produk wisata. Jadi oke. kalau ada yang mau jalan-jalan beli paket wisata, misalkan liveaboard di Labuan Bajo, itu juga bisa melalui kami Mmm, seperti itu. Atau mau ke desa wisata Liang Dara yang ada di Labuan Bajo, atau mau ke desa wisata Golomori, desa wisata Komodo, itu juga ada di platform kami karena mereka punya paket ya paket-paket wisata atau produk-produk wisata lainnya yang sudah on board di platform kami seperti mmm. itu, Kak Iya, Desi. Bang Reza kalau selama ini ya, sudah berapa tahun sih Aturin ini, Bang Reza? Aturin kita sebenarnya startnya dari 2018, Oke. tapi kita baru mulai ini sekali di tahun 2019. Jadi I will say 5 tahun ya, hampir lima Mmm, tahun lah. Tahun ini mmm. kami 5 tahun. Oke, jadi selama 5 tahun ini bagaimana respon dari para pelaku industri pariwisata, terhadap Aturin ini? Eh, Puji Tuhan karena adanya COVID-19 gitu ya, jadi Karena semua waktu orang itu tuh ya? terbiasa dengan teknologi gitu ya. Kami justru malah yang merasakan apa ya berkahnya dari sebuah peristiwa COVID-19 kemarin. Mhm, Karena apa? mhm. Karena semua orang sekarang kita terbiasa dengan teknologi, meeting jarak jauh, amplifikasi sebuah akses internet. Nah, jadi kami apa namanya melihat terbantu karena semua orang sekarang melek internet gitu. Cuma Oke. penggunaannya aja kan yang seperti apa. Penggunaan internet kan kita harus bijak menggunakan internet ya. Makanya kita Mhm, dorong teman-teman pelaku industri pariwisata, kalau you punya produk wisata, mhm, coba dimanfaatkan beberapa channel-channel pemasaran. Salah satunya yang bisa kita bantu melalui Aturin. Nah, mhm. nilai tambah lainnya dari Aturin ini sebenarnya Kakak Desi Ya. adalah kita mendorong pariwisata berkelanjutan melalui teknologi Mhm, karena kami itu punya fitur di marketplace ada fitur namanya visitor management system. Jadi manajemen data oke. pengunjung Mhm, supaya pengunjungnya itu tidak tetap terkontrol atau tidak terlalu banyak yang menjadikan dia mass tourism. Seperti visi misinya Labuan Bajo ya yang memang betul. mendorong sustainable tourism Mhm, atau pariwisata mhm. berkelanjutan. Oke. Jadi kalau orang mau datang itu harus reservasi dulu, nggak bisa langsung datang on the spot karena untuk mengurangi adanya mass tourism di situ. Dan setiap desa wisata atau tempat-tempat wisata yang sudah bermitra dengan kami, itu kita sudah ajarkan ada sistem kuota. Jadi sehari hanya boleh berapa orang dan itu harus dihitung carrying capacity-nya atau daya dukung fisik dari sebuah tempat wisata. Mhm, Jadi mhm. kita mendorong pelan-pelan seperti itu supaya menuju pariwisata yang berkelanjutan. Oke, ya, jadi lebih terplanning, lebih tertata, lebih rapi, lebih aman nanti juga nanti ya, dampaknya Betul. jangka panjang. Oke, Bang Reza, dari selama 5 tahun ini ya, apa saja tantangan terbesar, tantangan-tantangan yang Oh, Anda hadapi dalam mendorong digitalisasi pariwisata di khususnya ya di Pulau Flores ini? iya, yang jelas karena ini teknologi, jadi masih banyak orang yang cukup resisten ya. Jadi ini apa sih dengan ada teknologi, pikirannya udah macam-macam duluan lah kalau udah berbicara teknologi Oh gitu. gitu ya? Jadi takutnya pekerjaan saya tergantikan lah atau Oh, seperti ya, ya, apa. ya. Jadi ada resistensi di situ. Mhm, mhm. Tapi kami Mas, itu tantangannya sebenarnya, resistensi untuk menerima teknologi. Gitu. Meskipun adanya amplifikasi orang pengguna teknologi karena COVID-19, tapi tetap masih ada beberapa yang memang tidak mau. Karena apa? Karena di pariwisata ini apa ya? Saya bisa bilang ladang basah gitu. Kalau teman-teman Labuan Bajo kan bilangnya dolar berterbaran gitu ya, kalau menyebut pariwisata. Oke. Jadi apa ya? Nggak mau bisnisnya itu diusik, diganggu atau sesuatu masuk menginterupsi bisnisnya. Contoh seperti ini. Contohnya kenapa masih ada yang resisten adalah di transparansi tiket retribusi Hmm. gitu ya. Selama ini kalau retribusi tiket masuk itu bayarnya cash
uang tunai, itu kan ada sesekali ada oknum tuh, apalagi kalau oknumnya udah ngajak teman-teman yang lain, jadi terstruktur. Artinya kita masuk 10 orang yang dikasih karcisnya cuma 3 orang gitu. Padahal kan hak kita adalah mendapatkan karcis 10. Padahal yang dikasih malah 3 gitu. Jadi kan yang dihitung 3 orang. Tujuhnya kemana? Masuk kantong masing-masing. Jadi transparansi itu yang dikhawatirkan kalau memang teknologi yang kami buat ini adalah diimplementasi di beberapa daya tarik wisata. Sebenarnya bagus gitu ya sebagai pemilik destinasi, apalagi pemerintah jika punya tempat wisata, kalau transparansinya berjalan itu akan sangat baik. Tapi oknum-oknum inilah yang memang harus kita coba sadarkan, kalau nggak sadar-sadar ya binasakan gitu ya, supaya penerimaan uang dan transparansi itu berjalan baik di destinasi atau daya tarik wisata. Nah itu resistensinya di situ. Tapi cara kami seperti apa? Cara kami adalah melakukan pendampingan. Semisal ada tempat wisata yang memang mau diimplementasi untuk sistem manajemen pengunjung tadi, atau marketplace kami, ya kita dampingin gitu. Kita beri pemahaman, kadang-kadang pendampingannya juga intensif, datang ke lokasi sesekali. Ada juga kasus yang memang udah didampingin tetap nggak bisa, ya udah kita tinggalin aja, karena bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau dari mereka sih. Oke, ya. Kuncinya di situ ya, mau atau tidak untuk diajak berjalan bahkan berlari bersama begitu ya. Karena untuk digital sekarang sudah harus pakai istilah berlari. Cepat banget ya perubahannya ya. Cepat sekali. Dan besok aja mungkin udah ada handphone baru kali ya, smartphone baru setiap hari itu. Iya nih Bang Reza. Oke, terakhir Anda sudah membuat Oturin, kemudian sudah menginspirasi yang lainnya untuk mari kita digitalisasikan potensi pariwisata di daerah kita masing-masing. Harapannya yang ke depan begitu ya, dengan adanya inovasi seperti ini untuk para pelaku wisata, juga untuk para wisatawan, apa Bang Reza? Harapan saya dan semua orang sebenarnya adalah pariwisata kita ini kan ya secara potensi alam luar biasa, apalagi Labuan Bajo gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah semoga kita bisa tetap menjaga kondisi alam kita. Pariwisata memang bisnis, tapi kembali lagi ini adalah sebuah nilai tambah. Jadi semoga para pelaku pariwisata ini tidak hanya mengejar profit, tapi juga bisa mengejar dampak bagi sosial masyarakat dalam hal ini, bagi alam dan lingkungannya. Oke, baik. Mudah-mudahan itu harapan kita bersama, jadi tugas dan PR kita bersama juga begitu ya Bang Reza ya? Yes, baik. Kakak Desi. Terima kasih sudah bersama dengan RRI Labuan Bajo. Kalau ke Labuan Bajo kabar-kabari main ke studio RRI Labuan Bajo ya Bang Reza. Siap, saya sebenarnya sangat sering ya ke Labuan Bajo. Nanti kita hanya belum pernah ke RRI ya. Betul. Nanti kita berkabar ya. Terima kasih Bang Reza. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Pendengar tadi baru saja bersama kami sudah berbincang juga ya soal digitalisasi pariwisata ini dengan Reza Permadi yang menciptakan Aturin untuk dorong digitalisasi pariwisata di Indonesia. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo pagi ini mendengar. Masih bersama saya Desi Natalia dan juga Dev Rivaldi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.